Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsudiartini, NIM 1912013030. Di sini saya akan mempresentasikan semiotika menurut Rivatere. Di semiotika menurut Rivatere ada 6. Yang pertama itu ada pembaca dan makna bahasa. Kemudian yang kedua pembaca heuristik. Yang ketiga ada pembaca hermeneutik. Yang keempat ada penggantian arti. Yang kelima ada penyimpangan arti. Yang keenam ada penciptaan arti. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pembaca dan makna bahasa. Rivatere tahun 1983 halaman 65 mengatakan bahwa pembaca yang bertugas memberi makna pada sebuah karya sastra harus mulai dengan menemukan meaning unsur-unsurnya berupa kata menurut kemampuan bahasa yang berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi tentang gejala di dunia luar, mimetic foundation. Tetapi kemudian ia harus meningkatkan ketataran semiotik di mana kode karya sastra tersebut dibongkar atau decoding secara struktural atas dasar signifikannya. Penyimpangan dari kode bahasa dari makna yang biasa disebut ugrametikalitis secara mimetik mendapat signifikan secara semiotik dengan latar belakang keseluruhan karya sastra yang disimpannya. Kemudian yang kedua ada pembaca heuristik. Pembaca heuristik adalah pembaca menurut sistem bahasa normatif. Pembaca pada tingkat pertama. Dalam hal ini, karya sastra puisi dinaturalisasikan. Kata-kata yang kehilangan imbuhan diberi imbuhan kembali. Selain itu, dalam hal pembacaan ini dapat pula ditambahkan kata-kata, frase, atau kalimat yang memperjelas hubungan antara baris dan bait. Yang ketiga ada pembaca hermeneutik. Pembaca hermeneutik dapat juga dianggap sebagai pembaca ulang guna memberikan penafsiran dengan mendasarkan konvensi sastra, yaitu puisi sebagai bentuk ekspresi tidak langsung. Sehingga dapat dimengerti bahwasanya pembaca hermeneutik merupakan pembaca menurut sistem semiotik tingkat kedua. Ini merupakan upaya memperjelas makna lebih lanjut. Perlu pencairan tema dan masalahnya dengan mencari matriks, model, dan varian-variannya. Kemudian yang keempat ada penggantian arti. Menurut Rivatere, penggantian arti disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra yang dalam arti luasnya bertujuan menyebut bahasa kiasan secara umum dengan ragam kiasan lainnya, seperti simi, personifikasi, sinekdoke, epos, dan alegori. Kemudian yang kelima ada penyimpangan arti. Rivatere mengemukakan tahun 1978 halaman 2 bahwasanya penyimpangan arti disebabkan oleh 3 hal. Pradopo tahun 2004 halaman 125 yaitu 1. Ambigualitas, 2. Kontradiksi, 3. Nonsense. Ambigualitas muncul karena adanya pemaknaan ganda atau polyinterpretable yang kerap ditemui lebih jelas pada puisi, namun tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada karya sastra prosa. Kegandaan arti melalui kata, frase, maupun kalimat dikatakan setelah salah satu media terjadinya penyimpangan arti. Kemudian yang terakhir ada penciptaan arti. Pada analisis teks ini bersifat verbal atau bahasa yang sastra dan sastra apabila sesuai pandangan rekreatif atau hermeneutik. Secara semiotik teks dianggap sebagai ragam definisi mengenai teks tersebut sebagai suatu kesatuan kebahasaan yang secara verbal memiliki wujud dan ini dengan sifat kohesi antara unsur memiliki keterkaitan secara formal, koherensi, isi dapat memenuhi logika tekstual, sintaksionalitas atau teks diproduksi dengan tujuan, keberterimaan atau bagi pembaca atau masyarakat,
intertekstualitas atau memiliki kaitannya secara sistematis dengan teks lain, serta informativitas atau mengandung informasi atau pesan, seperti yang pernah dikemukakan pada ungkapan C.F. Beau-Green tahun 1980 halaman 19-20. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.